ketika di logonya kita cantumin tagline-tagline yang seperti ini, dia jadi apa namanya, formatnya jadi masuk tuh Ke nama merek. nama merek Ya, gitu ya. itu kesalahan. Makin banyak pelaku usaha UMKM gitu ya yang ada di Indonesia, Jis, makin sadar pentingnya daftar merek nih. Ya, Ya terbukti dengan banyaknya yang menggunakan jasa kebun desain ya. Ya, kebun desain aja udah banyak. Hmm. Kemungkinan yang daftar mandiri kan tidak terdeteksi tuh, Ya, ya. Lebih banyak lagi pasti ya. Lebih banyak lagi pastinya. Nah, di kebun desain ini kan kita selain daftar merek juga apa namanya, membuat logo gitu ya, untuk branding lah dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman pelaku usaha yang apa namanya, logonya itu belum ada, mereka itu sekalian Ya, gitu kan, benar. sekalian apa namanya, bikin logo sekaligus daftar merek tuh. Ya, Tapi buat teman-teman yang usahanya ternyata udah jalan, udah punya logo, udah punya brand gitu ya. Nah, ini kadang ada masalah kan ya di apa ya namanya, benar. terkait dengan logonya. Karena logo ini perlu dimasukkan nih ketika Daftar merek. daftar merek gitu ya. Kan banyak tuh yang order ke sini. Hmm. Pertama yang tadi yang langsung sama logonya di logo Hmm. daftar merek. Nah, ada juga yang dia daftar mereknya aja. Ya, Logonya udah ada. ya, Nah, pas dia kirim logo, ternyata si logonya ini bukan logo gitu. Logonya itu bukan logo gitu. Secara format desain. secara format Ya, desain. Bahkan ada yang logonya benar misalkan, tapi format untuk uploadnya nggak ada gitu ya. Jadi kita harus buatin dulu format ya, gambarnya gitu kan, diubah ya, dan lain ya. sebagainya gitu ya. Nah, biasanya itu kita kita remake lagi sih. Ya, Remake lagi sesuai format yang apa namanya? Yang sesuai lah. ya, Karena kalau saya lihat nih dari kebanyakan yang UMKM datang ke sini membawa logonya sendiri, nah itu mereka nggak tahu perbedaan antara logo dengan label gitu, atau dengan kemasan, atau Oke. dengan profil fitur, atau dengan poster itu mereka nggak tahu tuh. Iya, 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 iya. Kadang udah mulai sadar tentang apa Daftar namanya, mereknya, ya pentingnya daftar merek, ya, tapi ternyata ketika dia sudah menjalani bisnis dan udah punya logo gitu ya, ya, logonya itu ternyata tidak sesuai dengan apa ya, format logo yang seharusnya benar. gitu ya, kayak gitu. Nah, yang parahnya adalah si logo ini Mm-mm. akan dibaca oleh DJKI. Nah, Mm-mm. sedangkan DJKI ini cara bacanya adalah dia akan menuliskan semua tulisan yang ada dalam logo itu menjadi merek. Nah, Itu yang bikin susah. Contoh misalkan ada Umi Home Bakery, ya, terus dia ada tagline-nya tuh, mm-mm. premium quality. Nah, otomatis itu kan premium quality kan tagline ya. Ya, Dalam artian apa ya? Semboyan lah. ya, Tidak termasuk ke dalam logo. sesuatu keunggulan yang ingin ditonjolkan, tapi Ya, bukan logo gitu bukan kan. logo. Nah, DJKI itu nggak mau tahu. Pokoknya semua teks yang ada di dalam gambar akan menjadi nama merek. Gitu. Sehingga mereknya adalah Umi Home Bakery Premium Quality. Itu juga jadi panjang itu nama mereknya. Iya, iya, iya. Dan itu sebuah kesalahan sih itu. Nah, biar lebih gampang lagi nih, kita udah bikin beberapa contoh. Oke, biar memudahkan teman-teman ngerti ya format logo itu seperti apa dan apa yang harus diupload ke apa namanya, ke DJKI juga harus seperti apa gitu ya. Ya. Oke, langsung aja kita lihat ya. Oke, yuk kita lihat. Jadi lebih. Coba. Nah, oke, kita coba cari contoh dulu di DJKI-nya ya. Oke. Biar enak nih. Coba nih home. Nah, ini kemarin kebetulan ada yang nanya nih ke sini dan dia mereknya ditolak nih. Tuh, ditolak. Aduh, logonya nggak muncul lagi. Kita coba yang lain. Nah, ini. Contohnya ini nih.
Aduh, ini nggak kelihatan gambarnya ya. Coba diklik itunya. Nggak bisa ya dia? Aduh, dia udah hilang lagi nih. Nah, ini kan coba kita gedein, bisa nggak ya? Nah, ini tuh dia nih, contohnya yang ini ya. Ya. Umi Home Baked namanya. Ya. Terus di bawahnya ada produk-produknya. Ada donat, ada cake, ada bread, ada cookies. Ya. Di strip ya, donat strip. Terus di bawahnya ada semacam tagline. Dia bilang halal dan toyib. Masuk juga tuh ya. Nah, ini karena ada tulisan di sini, sehingga nama mereknya bisa dilihat di sini. Tuh, Umi Home Baked, donut, cake, bread, cookies. Oke. Harusnya dia masuk nggak nih? Ini usulan penolakan. Usulan penolakannya. Usulan penolakan. Harusnya ini si yang tulisan di bawahnya dihilangkan saja. Gitu. Benar. Jadi ini salah satu kesalahan di sini ya. Dia menyebutkan nama produknya sehingga ya ini jadi nama mereknya segini gitu. Ya, dan ketika panjang gini itu dia khawatirkan dia menyinggung dengan brand-brand lain karena namanya jadi banyak gitu. Namanya jadi banyak, jadi panjang dan akan menimbulkan penolakan. Nah, ditambah ada peraturan dari DJKI tidak boleh kayak misalkan halal atau premium. Itu tidak boleh dijadikan merek sebenarnya. Iya. Ini kan ada halal nih, udah klaim. Kok halal dijadikan merek sih? Nggak boleh. Halal itu sertifikasi, kan gitu. Benar. Tidak boleh dijadikan merek gitu. Dan karena dia nyantumin nama halal di sini, sehingga akan dicantumkan di sininya gitu. Akan diedit oleh si DJKI-nya itu. Ketika di logonya kita cantumin tagline-yang seperti ini, dia jadi formatnya jadi masuk tuh ke nama merek ya, gitu ya. Itu kesalahan. Nah, ada contoh lain. Oke. Nah, contoh lain ya. Ini kita coba lihat lagi. Kita udah ngerangkum. Nah, di sini. Nah, ini banyak juga yang kayak gini nih. Label teman-teman itu bisnis udah jalan, kemasannya itu pakai label stiker. Ya. Nah, mereka mengira label stiker itu adalah logo. Iya. Sehingga yang didaftarkan ke DJKI itu desain label stiker. Iya, teman-teman tuh kadang kan kita ya kelas UMKM tuh ada yang bikin usaha misalkan snack. Ya. Snacknya itu ya karena modalnya masih sedikit lah ya. Kita kan nyetak stiker tuh yang bulat, yang kotak kayak gitu ya. Kadang-kadang suka yang pada gitu tuh teman-teman UMKM. Terus ditempel ke kemasan plastiknya. Nah, ketika teman-temannya itu mau daftar merek, itu yang dipakai sebagai logo gitu ya. Iya, benar. Padahal itu bukan logonya. Iya. Karena itu label stiker. Jadi si logonya memang ada di situ, tapi secara keseluruhan itu bukan logo. Iya. Dilarang untuk mengupload itu sebagai logo karena berpotensi nanti bisa jadi ditolak gara-gara itu. Iya. Karena di situ juga banyak kata-kata tulisan gitu ya. Tulisan, udah terus ada hal-hal yang bisa mungkin melanggar peraturan DJKI-nya. Itu gawat gitu. Benar. Ini contoh ini ya nih. Yang pertama ada Raffi Snack. Tuh. Raffi Snack kan ini label stiker nih. Ya. Logonya itu cuma yang ini aja nih, Raffi Snack-nya. Benar. Yang ininya kita harus hapus fotonya, terus variannya, nomor WA-nya nggak boleh dicantumkan karena itu bukan logo. Benar. Gitu. Apalagi logo halal ini ya. Klaim halal kalau misalkan masuk daftar merek udah pasti nanti ditolak. Benar. Gitu. Ini contoh lagi, ada lagi. Ke sini. Nah, Andin Snack. Ini kan Andin Snack nih, yang sebelah kanan. Nah, ini tuh label stiker gitu. Label kemasan. Tidak boleh mengupload ini ke DJKI untuk jadikan logo. Benar. Nah, logonya yang mana sih dari sini? Ininya aja, Andin Snack-nya aja.
gitu. Nah, apalagi usahakan kalau logo ya jangan ada foto di dalam gambarnya. Nggak boleh ya? Nggak boleh karena si logo ini kan apa namanya ya? Suatu identitas yang nanti kan dipakai dimanapun, di spanduk, di baju, terus misalkan di kemasan. Iya, benar. Nah, kalau teman-teman mendaftarkan ini sebagai logo, otomatis si gambar ini tuh harus ikut juga jadi logo gitu. Iya, gambar apa tuh, basreng apa Gambar ya? iya, gambar basreng dan makaroninya. Teman-teman kan misalkan bisnisnya maju tuh, nge-hire karyawan, ada tokonya, misalkan kayak gitu ya. Terus mau bikin baju seragam tuh buat karyawan. Misalkan Andin Snack gitu ya. Masa ada gambar apa namanya di logonya gitu ya, di apa namanya dicap di dada misalnya itu ya logo. Ya, ada foto makaroni. Ada foto ya, makaroninya. dan sangat gitu. susah untuk menyablon foto makaroni. Sangat susah itu. Ditambah ini kan foto resolusinya terbatas. Iya, benar. Ada kemungkinan pecah Benar, ketika benar. misalkan bikin spanduk yang gede Benar. atau suatu saat mungkin teman-teman iklan di billboard yang gede ya. Suatu saat pasti ada tuh iklan di billboard. Ya. Itu pecah gitu kalau foto gitu. Makanya kalau bisa formatnya yang ini nih yang vektor nih. Wajib ya. Iya. Nih kita lanjut ke contoh yang lain. Nah, contoh ini ada lagi nih. Basreng pedas Mona. Nah, ini logonya yang mana? Yang ini Monanya aja gitu. Ini nggak boleh dimasukkan nih, cemilan khas keluarga nggak boleh dimasukkan. Basreng pedas nggak boleh dimasukkan. Iya. Foto dihapus, apalagi nomor WA hapus. Kebanyakan nomor WA Ya. jadi apa, nama merek gitu. Ya, bisa ya. Nah, jadi teman-teman harus ngerti dulu nih logonya yang mana nih, logonya yang ini. Kalau misalkan teman-teman saya nggak punya filenya, nah kemarin teman-teman bikinnya di mana ini gitu. Ya, yang itu. Mintalah ke desainer yang itu. Nah, itu Jis yang mau jadi pertanyaan nih. Kalau teman-teman misalkan kayak gitu ya, kayak misalkan ini Mona nih, Ya, dia ini mau daftar merek pakai jasa kebun desain. ya, Tapi ternyata dia, wah, format logonya nih, saya nggak punya apa Ya. namanya file mentahnya dari logo nih. ya. Cuman udah dia punya gambar stiker ini katanya. Nah, itu satu masalah sih itu sebenarnya. Ya, karena pada waktu itu misalkan saya nggak ke desainer apa namanya ke studio desain, tapi langsung ke percetakan ya, Ya. bikin aja langsung cetak misalkan kotak kayak gini ke percetakan, kan dia nggak punya Ya. filenya tuh, Ya, cuman benar. tapi langsung punya apa namanya hasil printer cetak stikernya aja gitu. Ya. Itu gimana tuh? Nah, itu kena biaya tambahan gitu. Oke. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah kalau bisa hubungi desainer yang sebelumnya, mintalah file masternya. Oke. Kalau misalkan teman-teman ngedesain dimanapun ya, mau desain logo, mau desain kemasan, minta file masternya. Itu Oke. formatnya bisa CorelDRAW, bisa Adobe Illustrator atau Photoshop atau apapun, minta file masternya gitu. Oke. Nah, itu file master untuk keperluan seperti ini gitu. Atau keperluan lainnya kayak misalkan mau nyetak, Ya, yang gede, ukuran gede, ya. atau mau bikin bordiran, seragam, dan lain itu butuh file masternya gitu. Sangat berguna kemana-mana gitu ya. Kemana-mana, soalnya bisa diedit lagi gitu. Ya, Mau ya. dijadikan misalkan lampu, mau dijadikan gerobak, Ya. itu tinggal ngedit file masternya, jadi si gambarnya sama gitu. Benar. Jadi Nah. nggak harus buat ulang ya. Ya. Nah, kalau misalkan nggak ada, ya bisa minta bantuan kebun desain, tapi itu kena biaya tambahan karena kita akan mendesain ulang sesuai ini nih gitu. Ya, ibaratnya kita bikin cetakan lagi gitu kan. Ya. Dan bikin cetakan lagi itu perlu waktu. Kalau asal mah nantinya menyon-menyon gitu ya. Iya, benar. Artinya kita bikin vektor ya, apa ya namanya ya? Bikin desain lah, bikin file masternya Ya. dari logo yang sudah ada ini. Karena kita kan nggak tahu nih, mungkin ini font bisa aja ya, tapi kan kita nggak tahu fontnya apa gitu. Ya, benar. Nyari font juga Susah. font kan ratusan ribu tuh Ya, yang buat. di internet susah. Belum tentu bisa ada AI yang mencari font ada. Ya. Cuman kadang munculnya itu nggak sesuai. Dia cuma nyari yang mirip gitu. Ya, ditambah lagi kan AI harus sewa kita kan gitu. Ya.
Yang bayar sewanya siapa gitu kan? Nggak 100% dia memunculkan font yang seperti ini persis. Nggak, Iya. biasanya nggak. Nggak selalu tepat ya. Ya, gitu. benar. Makanya ini pasti dibuat ulang nih di satu-satu gitu, di apa namanya, dilukis lah. Ya. Kita melukis ulang ini sesuai dengan logo yang udah ada, baru nanti kita buatkan file masternya gitu. Ya, kita duplikasi lah berarti seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke contoh lain ya. Nah, ini contoh lain. Banyak juga yang seperti ini nih. Nah, ini labelnya, logonya yang mana? Misalkan, kalau dari tadi kan ada tulisannya doang ya. Iya, iya. Kalau sekarang ada ikonnya, berarti ikonnya adalah si orang ini, maskot nih, ibu-ibu kerudung, gitu ya. Koki lah ya, ibu-ibu koki ya. Ibu koki yang lagi masak, sama tulisan Umi Iha Omen, misalkan. Iya. Yang lainnya harus wajib dihapus. Jadi ada nama apa merek dengan ikonnya lah seperti itu ya. Ya, ini juga saya nyontohinnya nggak kurang kurang mantap nih karena kita buat contoh aja ya. Buat contoh aja nih dihapus. Sebenarnya ini coklatnya nggak boleh ada nih. Nih coklatnya nggak boleh ada, motifnya nggak boleh ada. Jadi plug si gambar maskot ininya dengan tulisan ini aja gitu. Ini mah cuma langsung potong udah Ya. kayak gunting asal lah ini kayak Ya, gitu ya. cepat aja nih soal cepat. Ini contoh aja ya. Terus lanjut nih. Nah, yang sering lagi seperti ini nih. Nah, seperti ini juga nih, sering nih. Kebanyakan foto produknya muncul. Nah, itu nggak bisa tuh. Karena kalau lihat dari sini, logonya yang mana? Ya tulisan ininya aja, almatifnya aja. Ya. Ini mah label ya, tadi kayak stiker lagi ya, kayak gitu. Nah, ada juga yang dia udah benar logonya yang itu. Cuman background-nya. Oke. Nah, banyak yang formatnya seperti ini. Nah, ini. Banyak juga background-nya itu foto gitu. Yang daftar merek ya. Ya, yang daftar merek. Jadi udah bener nih cuman ada apa namanya? Cuman ada nama mereknya gitu kayak ini misalkan Alphard. Tapi ketika daftar merek dia malah mengupload logo dengan background foto kayak gini gitu. Nah, betul. Padahal cukup logonya aja gitu ya. Tulisannya aja. Ya, tulisannya aja karena kalau bisa nih dihapus nih background-nya dijadikan seperti ini. Contoh yang benernya sebelah kiri. Ya, jadi background fotonya nggak boleh gitu. Cukup polos aja gitu ya. Ya. Nah, karena kalau teman-teman cari di Google nih ya, ketika misalkan logo apa, kebanyakan tuh bukan label yang muncul, tapi logo format logo ya. Iya. Kalau format logonya cuma tulisannya aja, ya tulisan logonya aja gitu ya. Ya. Ini kita coba kasih contoh lagi ya. Oke. Nah, kita coba apa namanya? Kasih contoh ya. Iya, Misalkan snack logo. Nah, kita bisa lihat nih formatnya nih. Tuh, formatnya seperti ini, guys. Misalkan pengen ada gambar keripiknya. Ya seperti ini tuh. Coba yang tulisannya doang dulu, Jess. Yang tulisannya doang dulu ya. Jangan ada ikonnya. Nah, seperti ini contohnya. Dia ada apa nih namanya? Muncis ya. Nah, muncis seperti ini. Nih, ini logonya nih. Nah, ini ya tulisan aja dengan blok apa namanya? Blok hiasan lah. Hiasan kayak gitu. Nah, terus ada juga yang pengen ada, biasanya ada yang pengen ada ikonnya. Nah, seperti ini nih. Atau ini misalkan nih. Ikonnya ini, logonya ini. Tulisannya ini. Ini tapi ini sih bentar. Nah, contohnya ini nih. Yolan Snack, dia pakai maskot orang lagi makan gitu. Nah, itu ya ada, kalau ini ada maskotnya. Ya, nggak harus ada fotonya di belakangnya gitu. Nggak perlu ada WA, nggak perlu ada sosmednya gitu. Ini juga sama orang nih, siluet orang lagi mau makan. Ya. Nah, atau ini nih logo apa nih? Dimsum misalkan. Jadi namanya, terus ikon ininya dimsumnya seperti apa? Ya. Atau misalkan ini makaroni, ininya ikonnya gitu. Ya. Nah gitu ngerti lah ya. Jadi dia logo benar-benar memang logo, nggak ada apa namanya, nggak ada fotonya, nggak ada tulisan lain gitu selain nama logonya gitu.
Ya, dan ini akan berguna kemana-mana ya, bukan cuman ke proses nanti brandingnya aja, tapi practically-nya di lapangan, ya tadi ketika mau bikin baju, misalkan kayak gitu ya, benar. itu gampang gitu, nyablonnya kan kayak gini doang, misalkan kayak gitu ya. Nggak sama harus foto makaroninya ada, Ya, tagline-nya ada, wah rumit nanti orang tuh baca tuh, nggak simple gitu ya. benar. Terus kalau misalkan bikin aksesoris, gantungan kunci itu kan simple, bagus, langsung Nah, tertuju. Oh ini nama merek nih, kayak gitu ya. Dengan ya, logo kayak gitu, logonya bagus, misalkan kayak gitu. Bikin bordiran di topi, misalkan kayak gitu ya, ya. Terus juga kalau misalkan, apalagi ya, bikin jaket jaket, kayak gitu. dan banyak lah kepake semua ya. Kalau misalkan lebih ke branding, bikin di apa namanya di mobil ini apa namanya mobil Box. box misalkan gitu ya, itu jelas ya. Kalau pakai foto malah bisa jadi pecah. Hmm, Apalagi di mobil box misalkan gede, mau ya. gede gitu ya, tulisan gede. Kalau pakai foto bisa jadi pecah. Iya, kayak gitu, teman-teman. Ada lagi, Jis? Buat teman-teman yang daftar mandiri nih, Ya, usahakan logonya adalah logonya aja, jangan iya. upload label karena bisa menjadi potensi untuk ditolak. Ya, kayak tadi tuh siapa tuh ya? Yang tadi tuh ya? Gimana yang Umi? Yang Umi tuh Ya, ya. yang Umi. Itu kan jadi panjang banget ya Ya, nama mereknya gitu. ditulis semua soalnya sama petugasnya nanti akan diedit. Ya, Wah, ini kok namanya misalkan Umi aja tapi di logonya kok banyak teksnya. Nah, sama si DJKI dengan sengaja akan ditulis lagi tuh ya, diedit. ya itulah kesalahan kalau ketika teman-teman daftar mandiri tapi nggak riset terlebih dahulu, cari Nah, info dulu kayak gitu ya. Itu kemungkinan bisa salah seperti itu. Tapi kalau teman-teman misalkan saya nggak mau, pengen meminimalisir kesalahan-kesalahan kecil seperti itu tuh ya. Caranya gimana? Misalkan salah satunya dengan minta jasa kebun desain buat minta didaftarin itu gimana, Jis? nah bisa langsung WA aja. Nah, buat Oke. teman-teman yang mungkin apa ya logonya nggak ada gitu ya, atau logonya mungkin file masternya nggak ada nih, Ya, adanya juga label gitu. Nah, itu bisa minta bantuan kebun desain, order daftar merek, nanti dibantuin untuk nanti di apa namanya diedit logonya, dihilangkan tuh yang teks-teks lainnya dan gambar-gambar lainnya, jadi formatnya sesuai gitu. oke, kayak gitu ya. Itu teman-teman cukup WA aja WA nomor WhatsApp yang ada di di bawah. bawah kayak gitu ya. Di deskripsi juga ada ya. Ya, Dan kalau misalkan pengen nanya-nanya, komen-komen, itu silahkan langsung komen aja ya di bawah ya. ya boleh diskusi tentang daftar merek boleh. Kalau kita nanti baca komennya, insya Allah kita balas kayak gitu. Silahkan juga teman-teman kalau suka dengan video semacam ini di like juga gitu ya. Terus di share ke teman-teman. Barangkali teman-teman punya orang yang kebingungan pengen daftar merek tapi nggak tahu nih ininya ke siapa kayak gitu ya. Nah, Bisa di share tuh. Jadi amal ibadah lah buat teman-teman gitu, mempermudah urusan orang lain kayak iya, gitu iya. kan, dan bisa jadi cuan nih buat kita kayak gitu. Jadi amal ibadah juga nih buat teman-teman, jadi jalan rezeki buat orang lain kayak gitu ya, kayak gitu. Oke, sampai di sini aja. Ada lagi? Udah ya. Udah itu aja. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.